dia menyadari bahwa setiap saat kematian itu selalu mendatanginya. Sehari itu 10 kali kata kajian Nabi. Atau seorang itu menyadari bahwa dia tidak pernah tahu kapan dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau diserahkan untuk mencabut ruhnya, maka kita tidak akan membiarkan waktu kita untuk berleha-leha tanpa berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ittaqillah haitsu bertakwalah pada Allah haitsu kunta wa amil hasanatan. Ittaqillah. Jadi Allah melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, bertakwalah kamu pada Allah dimanapun kamu berada. Haitsu kunta wa amil sayyi'atal hasanatan auha. Lalu setelah kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menyusulkan perbuatan yang baik setelah kita telanjur melakukan perbuatan yang buruk, agar perbuatan buruk itu terhapus atau terimbangi oleh perbuatan baik yang kita lakukan. Takwa dimanapun kalian berada, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan masyayikhina dan Syekh Muhammad Hisham, Maulana Syekh Muhammad Nadim kata serahu memberikan suatu tafsir sofistik atau suatu tafsir tasawuf atau pengertian dalam ilmu hakikah atau ilmu hati yang disebut takwa itu adalah berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita memberikan tafsir dengan mungkin bahasa lebih sederhana begini, jadi apapun yang kalian lakukan, apapun yang kalian kerjakan, dimanapun kalian berada, bagaimanapun kondisi kalian, mau senang, mau sedih, mau bahagia, mau tidak bahagia, mau sulit, mau mudah, mau dalam peperangan ataupun dalam suatu perdamaian, maka libatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan. Itu adalah takwa. Makanya Allah melalui kajian Nabi mengatakan, Ittaqillah haitsu kunta wa ati sayyi'atal hasanata tan'uha. Bertakwalah kalian pada Allah dimanapun kalian berada. Jadi dimanapun kalian berada, libatkanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keberadaan kalian, sehingga kalian hilang, sehingga kalian sirna, sehingga keberadaan kalian menjadi tidak ada, yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi dimanapun kita ingat bahwa ada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita. Innallaha ma'ana. Di sini Gusti Allah bersama kita. Di rumah Gusti Allah bersama kita. Di majelis Gusti Allah bersama kita. Belum tentu kita bersama Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Gusti Allah pasti bersama kita. Dimanapun kita berada, di tempat kerja, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita. Itulah mengapa Gusti Allah memerintahkan kepada kita untuk mengucap bismillah setiap kita hendak melakukan aktivitas hidup kita. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dilibatkan dalam setiap aktivitas hidup kita. Karena jika Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terlibat dalam aktivitas hidup kita, pasti yang akan melibatkan diri adalah setan. Jika setan terlibat dalam hidup kita, maka kita akan kehilangan iman. Alias Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin bersama kita, tapi kita tidak bersama Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setan adalah satu makhluk yang tidak pernah bisa hidup bersama Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga yaumil hisab. Jadi kurang lebih seperti itu. Itulah mengapa ketika kita setelah melakukan perbuatan maksiat, kita bingung kita mau ngapain. Kita nyesel. Yang kita ingat hanya kita ingin taubat pada Allah. Kenapa demikian? Karena setan itu hanya diberi izin lukisan untuk membisiki atau mengganggu atau menipu atau menjerumuskan atau ngojok-ngojoki. Tapi setan tidak melakukan maksiat tersebut. Sehingga ketika kita melakukan perbuatan maksiat itu, setan sudah pergi. Dan itulah mengapa kita menjadi sadar diri dan kita menjadi bingung, lalu kita ingin bertobat, kita menyesal begitu.
Karena ketika kita melakukan maksiat, ego kita lah yang melakukan perbuatan maksiat tersebut. Tapi setan yang memberikan suatu inspirasi atau nasihat atau ide untuk melakukan perbuatan maksiat tersebut. Makanya setan tidak pernah melakukan perbuatan maksiat bagaimana manusia itu lakukan. Misalnya seseorang membunuh orang yang lain, setan tidak pernah membunuh manusia, dan setan juga tidak pernah membunuh setan yang lain. Misalnya seseorang berbuat zina kepada yang lain, setan tidak pernah berbuat zina pada setan yang lain, karena setan itu berkembang biaknya dengan cara membelah diri kayak parasit. Misalnya seseorang menembakkan nuklir ke orang lain, setan tidak pernah takut dengan nuklir karena setan tidak pernah menggunakan nuklir dan tidak pernah mati karena nuklir. Misalnya seseorang takut berkumpul karena ada corona, setan tidak pernah takut dengan corona dan corona tidak pernah mengenai setan. Itulah mengapa setiap orang itu ketika melakukan perbuatan maksiat, selagi dia menyesal karena setannya sudah pergi ketika dia melakukan maksiat. Karena tugasnya dia, izinnya dari Gusti Allah atau taknya itu hanya untuk menggoda atau mengganggu, tidak melakukan perbuatan maksiat. Setan cukup sekali saja melakukan perbuatan maksiat dan itu membuat dia terlempar di hadapan lagi. Yaitu ketika disujud, ketika diberikan sujud di hadapan Nabi Adam tidak mau, cuman itu tok. Setelah itu dia tidak pernah melakukan maksiat lagi sampai sekarang begitu. Namun kita setiap saat kita berbuat maksiat, namun pintu Gusti Allah tetap terbuka, selalu terbuka karena kita ini umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah ini bulan Sya'ban, Nabi mengatakan Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummah. Artinya ini bulan milik Kanjeng Nabi. Artinya bahwa tajalli atau apapun yang terjadi pada bulan ini itu semuanya ada di tangan Nabi SAW. Makanya kita berbuat maksiat terkhusus di bulan ini. Ketika kita hendak bertobat, kita datangi Kanjeng Nabi. Bagaimana caranya? Caranya kita duduk atau kita berdiri terserah semuanya. Lalu katakan, ya Sayyidi Rasulullah, tolong sampaikanlah permohonan ampunku pada Allah Subhanahu wa taala agar Gusti Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya, Sayyidi Rasulullah. Atau ya Sayyidi Rasulullah, tolong sampaikanlah permohonan tobat saya pada Allah Subhanahu wa taala agar Gusti Allah menerima tobat saya. Atau ya Sayyidi Rasulullah, tolong sampaikanlah permohonan maaf saya pada Allah Subhanahu wa taala agar Gusti Allah Subhanahu wa taala memaafkan saya. Jadi caranya seperti itu. Makanya kalau dalam tradisi para nabi dan rasul, mereka menjadi wasilah atau penghubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa mereka menjadi orang-orang yang seperti tempat untuk melakukan pengakuan dosa. Jadi pengakuan dosa itu tidak hanya terjadi di Nasrani tok, bukan sebenarnya, tapi terjadi di semua nabi sebenarnya. Hanya dipopulerkannya terhadap orang Nasrani. Tapi orang-orang yang ditunjuk di gereja-gereja, mereka tidak mendapatkan otoritas dari langit, jadi percuma. Kalau Nabi Isa alaihissalam, ya betul, beliau diberikan otoritas untuk menjadi wasilah atau orang yang menerima pengakuan dosa daripada umatnya, sebagaimana Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Contohnya, suatu ketika di masa Rasulullah SAW ada seorang yang baru menikah. Lalu ketika itu masuk bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan tiba, seorang itu melakukan hubungan, mereka berjima ceritanya, singkat cerita. Lalu mereka bingung setelah melakukan itu. Siang hari itu setelah begitu, lalu mereka mendatangi Kanjeng Nabi SAW. Ya Rasulullah, kami tidak kuat menahan diri, kami telah berjima ya Rasulullah. Lalu Kanjeng Nabi menjawab, baiklah, sekarang kamu lakukan puasa 4 bulan berturut-turut. Lalu orang tersebut mengatakan, ya Rasulullah, jangankan 4 bulan, sebulan saja saya tidak kuat ya Rasulullah. Lalu Rasulullah memberikan jawaban kedua, baiklah, berikan makan seluruh orang di kampungmu, di desamu. Lalu orang itu menjawab, ya Rasulullah, maafkan saya ini orang paling miskin di desa saya. Setelah itu Rasulullah masuk ke dalam rumah, lalu mengambil sekandung kurma, lalu diberikan ke pemuda tersebut. Makan istrimu. Terus orang itu pun pergi pulang. Apakah dosanya clear? Clear, karena sudah diambil oleh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu. Makanya pentingnya kehadiran
para nabi dan rasul dalam sepanjang hidup manusia, dan hal itu pun sesungguhnya juga terjadi setelah masa Kanjeng Nabi SAW, yaitu Khulafaur Rasyidin, lalu para aulia Allah, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang diberikan otoritas atau izin untuk mengambil kotoran dari pengikut mereka di umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jawaban-jawaban yang mereka sampaikan itu berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mirip senada dengan tadi supaya yang diceritakan oleh Maulana Syekh Hisham tentang pengusaha yang ditanya, dia bilang kerja untuk Allah, padahal dia kerja dirinya sendiri. Padahal Syekh ingin mengambil kotoran itu dalam hatinya supaya hatinya bersih. Begitu. Jadi seperti itu. Jadi bukan hanya di kalangan Nasrani orang datang ke gereja lalu melakukan pengakuan dosa kepada seorang pendeta atau apa, bukan hanya itu toh. Tapi memang semua nabi itu melakukan hal itu, dan wali-wali Allah mereka dapat izin untuk melakukan hal itu. Dan sebagaimana di masa Kanjeng Nabi, ketika para sahabat mengalami suatu permasalahan, mereka mendatangi Kanjeng Nabi SAW, dan jawaban Nabi SAW berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula setelah masa Kanjeng Nabi, masa para wali-wali Allah, mereka pun diberi izin atau otoritas untuk membimbing umat, alias mereka juga diberikan kekuatan untuk melakukan hal-hal seperti itu. Itulah mengapa Kanjeng Nabi mengatakan al-ulama warasatul anbiya, ulama-ulamaku itu, wali-waliku itu, mereka mewarisi sifat dari nabi-nabi. Tafsir pertama dulu yang saya dapat itu mewarisi sifat nabi-nabi itu apa? Mereka membimbing dengan ikhlas. Yang kedua, kemarin itu di Magelang malam minggu itu majelisan di sana, Kiai Syekh memberikan tafsir lebih dalam lagi, yaitu bahwa mereka itu diberikan pengetahuan tentang apa-apa yang akan terjadi hingga yaumul hisab, karena mereka itu adalah rambu-rambu zaman, seperti ramal atau nerawang. Padahal bukan ramal kayak dukun, bukan, tapi memang Gusti Allah memberikan anugerah itu, dan itu sunatullah dan sunatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana misalnya ketika Nabi Adam diciptakan, nama Kanjeng Nabi sudah ada di langit. Lalu Gusti Allah ketika Nabi Adam bertanya, itu siapa ya Allah? Lalu Gusti Allah menjawab, itu adalah Muhammad, kekasihku. Jika bukan karena dia, aku tidak akan menciptakan seluruh alam semesta. Padahal Kanjeng Nabi fisiknya belum diciptakan, alias seolah Gusti Allah memberikan suatu gambaran masa depan yang akan terjadi yang belum terjadi di masa Nabi Adam alaihissalam. Lalu Nabi Adam menciptakan pada putra-putra itu sehingga Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa setelah masaku, masa Khulafaur Rasyidin, ini adalah 4 khalifah. Lalu setelah itu ada masa pura mahkota, ini Bani Abbasiyah. Lalu setelah itu masa kekaisaran itu Turki Utsmani atau Ottoman. Lalu kalau Nabi mengatakan setelah masa itu masa penguasa Iran, itu masa demokrasi seperti saat ini atau penguasa yang zalim. Lalu setelah itu Kanjeng Nabi mengatakan setelah itu akan muncul khalifahku atau keturunanku yang ke-12 Sayyidina Mahdi alaihi salam al-Muntazar. Nah, Kanjeng Nabi memberikan tanda-tanda besar seperti itu atau major sign atau tanda yang besar. Setelah Mahdi alaihi salam datang Dajjal dan Nabi Isa nanti akan masuk keluar dan terus sampai hari kiamat. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti meramal atau menerawang atau menceritakan sesuatu yang memang belum terjadi. Jadi itu bukan klinik, bukan, itu betul adanya begitu. Lalu wali-wali Allah mereka itu diberikan pengetahuan, memberikan pada lebih detail lagi begitu untuk mencapai tanda besar tersebut begitu. Karena jika wali-wali Allah itu tidak diberikan pengetahuan masa depan, tentu umat ini tidak memiliki bimbingan. Umat hanya mikirnya pokoknya setelah Kanjeng Nabi Khulafaur Rasyidin, 4 khalifah. Lalu putra mahkota itu siapa, bingung. Padahal itu sudah terjadi Bani Abbasiyah. Lalu setelah itu Kanjeng Nabi mengatakan kekaisaran mungkin orang tahu, oh apa itu Turki Utsmani ya, ya betul ini Ottoman. Setelah itu masa penguasa yang zalim. Nah, tentu orang pada bingung apakah ini kita sudah masuk ke itu, bukan gitu kan. Lalu setelah itu datanglah Mahdi alaihissalam. Ya, mungkin remeng-remeng di antara Khulafaur Rasyidin dengan datangnya Mahdi alaihissalam karena tidak memiliki petunjuk atau pembimbing. Tapi wali Allah dengan pengetahuan seperti itu. Nah,
orang mungkin pada bingung, lalu banyak orang ngaku Mahdi, orang ngaku Mahdi, orang ngaku Mahdi. Bahkan gara-gara pemilu yang receh ini membuat banyak ulama besar yang ikut keblinger, ikut jatuh dari posisinya. Sampai kemarin di Magelang saya dapat laporan ada seorang mursyid Thariqah, padahal itu abahnya itu wali besar wallahi, wali besar paling ikhlas sedunia ketika masih hidup. Hanya gara-gara politik receh begitu, akhirnya beliau ikut turun begitu, sampai beliau mengatakan si ini adalah Mahdi alaihissalam. Kalau kamu nggak pilih ini maka dajjal hukumnya, maka dajjal kalau nggak pilih ini. Nggak taunya nggak jadi presiden juga, berarti kan ngawur semua. Makanya saya bilang kemarin di Magelang, untuk kalian kenal sama kita, kenal sama Syahina, kita Thariqatin Naqsyabandiyah bin Aliyah. Kalau kalian nggak kenal kita, mungkin kalian keblinger, mungkin kalian juga ikut-ikutan. Oh iya, si ini Mahdi betul mabuh no. Mahdi itu tidak membuat partai politik, Mahdi itu tidak membuat ormas, Mahdi itu tidak memakai dasi itu salib, kata haram sebenarnya. Mahdi itu tidak memakai jas, Mahdi itu tidak memakai kacamata, Mahdi itu tidak naik mobil, Mahdi itu tidak memakai sepatu pantofel, Mahdi itu tidak naik motor trail, Mahdi itu tidak naik helikopter, bukan. Nanti insya Allah kalau muncul beneran, nak insya Allah kasih tahu, nanti tak ceritakan itu yang betul. Karena memang Masyahina menceritakan sebelum Mahdi yang asli muncul ada 30 Mahdi palsu. Di Iran ada Mahdi yang sudah mereka akui, itu adalah Mahdi, orangnya itu pakainya kayak Google Five. Jadi pakai sepatu boot tinggi warna putih, lalu pakai baju hijau ketat, lalu pakai seperti ketat semua itu, lalu pas keluar gedungnya atau rumahnya itu seperti pintunya kebuka otomatis kayak di mall-mall, lalu ada keluknya, asap seperti konser metal, bus gitu, lalu paginya gitu, wah orang pada Mahdi betul mampuan. Ada lagi di Medan kalau nggak salah, orang pakai toa di pasar-pasar, ayo bergabung, Mahdi sudah muncul, bergabung dengan Khalifatullah, Mahdi sudah muncul. Betul muabah, Mahdi tidak butuh toa, tidak butuh pengakuan orang-orang, ngirim orang untuk ngaku Mahdi, bukan. Ada juga di Monas pakai turban, pakai jubah hitam, ayo bergabung, ini Mahdi sudah datang, Mahdi betul muabah. Terus ada lagi terakhir kemarin di Pakistan, ini adalah Mahdi di masa mendatang. Orangnya klimis, bajunya ketat, pakai celana jeans ketat, pantofel, klimis, pakai sabuk, masuk mall, milih baju. Dan itu hanya diikuti sama beberapa orang, dan yang satunya itu memakai kupluk kayak orang-orang kita begitu, masuk kayak kupluk yang orang seneng agama itu. Ya Allah. Jadi benar kata Masyahina, kalau itu sudah 30 maka Mahdi yang benar akan muncul. Jadi kurang lebih seperti itu. Yang terakhir yang lebih mengejutkan, kemarin saya dapat laporan di Magelang itu, saya kasih videonya itu, ada seorang mursyid Thariqah besar sebenarnya, dan dulu itu terkenal sekali. Dulu tak pikir ini salah satu wali Gusti Allah yang tinggi derajatnya, ternyata bukan. Karena abahnya itu seorang wali Allah yang sangat ikhlas sekali, di seluruh dunia paling ikhlas beliau. Sudah wafat umur 90 tahun kemarin. Nah, mengatakan bahwa harus pilih si ini karena ini adalah Imam Mahdi. Gitu. Kalau nggak pilih ini berarti dajjal. Gitu. Berarti kita semua dajjal nggak milih belah. Iya, nah aku di penjara nggak milih, aku di Demak Kadesku Jakarta. Berarti aku juga dajjal dong. Makin milih siapa? Wah, dajjal jenengan. Becik milih. Dajjal berarti kita semua dajjal menurut ulama tersebut. Tapi bukan menurut Gusti Allah Subhanahu wa taala. Makanya tak bilang ini banyak orang buta gitu. Kalau kalian ketemu orang yang melek, pegang kuat-kuat gitu. Makanya Gusti Allah mengatakan
Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah pada tali agama Allah dan jangan bercerai. Berpeganglah pada tali, yaitu orang-orang yang yanzuru billah, yang melihat dengan pandangan Allah, diberikan kekuatan untuk melihat dengan cahaya Gusti Allah, diberikan izin pegang kuat-kuat. Alladzina amanu wa tawallaw wa ulil amri, minggu pegang kuat-kuat supaya kalian aman. Begitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Ada lagi yang di Demak ini malahan. Di Demak ini malahan sampai ada namanya itu pasukan Mahdi tim. Wah, pasukan Mahdi itu butuh tim. Ayo, tim yang mau jadi relawan Mahdi siapa? Kan? Yuk, dilatih, tiarah, yuk. Gundul muabah, no Mahdi itu nggak kayak begitu. Terus banyak lagi dan banyak lagi. Bahkan zaman dulu tahun 2007 kalau nggak salah atau 2006, karena saya waktu itu sering berbicara tentang masa depan di stasiun TV televisi pendidikan Indonesia di Pondok Gede, waktu itu Masjid Al-Hida. Sampai-sampai ada orang kantor itu dia nanya ke gurunya, seorang pintar. Lalu saya di Terawang, lalu gurunya bilang, kamu hati-hati dengan orang ini, nak muda ini kekuatan sangat besar sekali nih. Jangan-jangan dia ini Mahdinya nih, karena Imam Mahdi itu lahirnya itu dari Jawa dan kelahiran tahun 80-an. Nah ini orangnya tahun 81 lahirnya. Iya, 81. Jangan ini Mahdinya. Tak bilang budulmu apuh no. Jadi kurang seperti itu. Hati-hati wallahi, hati-hati. Wallahi hati-hati. Karena Mahdi ini akan segera muncul, dan siapapun yang buta atau tidak memiliki bimbingan, tidak tahu mana Mahdi yang asli, wallahi mereka akan menjadi murtad atau alias percuma amal ibadah seumur hidupnya dilakukan. Ketika di akhirnya itu mereka salah milih, bukan Mahdi dibilang Mahdi, atau Mahdi yang asli muncul tidak dipercayai gitu. Karena memang Kanjeng Nabi mengatakan tanda hari akhir itu dekat adalah muncullah keturunanku al-Mahdi al-Muntazar. Jadi sebelum hari kiamat datanglah Sayyid Mahdi. Kalau kita beriman pada Allah dan hari akhir, kita wajib beriman pada datangnya Sayyidina Mahdi alaihi salam. Begitu. Nah, kalau misal kita nggak punya bimbingan orang bertemu dengan Mahdi alaihi salam, atau orang bertemu dengan orang yang bertemu dengan Mahdi alaihi salam, yaitu kita kebingungan. Begitu. Makanya puluhan tahun di Jakarta kelingking sana kemari, santri-santri dari berbagai pondok nak kita ke masa depan begini, mereka nggak percaya. Alasannya cuma satu, karena kiai-kiai mereka tidak pernah bercerita tentang seperti ini. Ya betul. Kenapa demikian? Yang pertama, wali itu memiliki tingkatan, dan mungkin kiai-kiai itu belum mencapai makom kewalian, atau mungkin saya soleh tapi tidak tinggi, sehingga tidak diberikan suatu pengetahuan untuk menjadi rambu-rambu zaman. Ini yang pertama. Yang kedua, ya betul, karena mungkin guru-guru mereka tidak diberikan izin untuk terhubung dengan Mahdi alaihi salam. Kenapa demikian? Karena untuk bisa terhubung dengan Mahdi alaihi salam itu sangat sulit sekali. Dan wali yang masih hidup sekarang yang terhubung dengan Mahdi alaihi salam, yang saya tahu itu hanya Bensin Simon Hisham, katanya Rabbani Kasus. Waktu itu Bensin Hisham, kalau tidak salah itu singkat cerita, beliau sudah pulang dari Indonesia. Beliau diperintahkan oleh Sunan Nur Khalwat di Masjid Tabawi kalau tidak salah. Beliau khalat selama 6 bulan. Lalu tiba-tiba Maulana Sunan datang untuk membawa beliau ke tempat Mahdi alaihissalam. Sudah ditunggu kata beliau. Itu pun Maulana Hisham tidak boleh membuka mata dalam perjalanan. Jadi beliau menutup mata beliau. Lalu beliau menutup mata dengan sekejap ketika tangannya dipegang oleh Maulana Sunan, dan sekejap lalu tiba-tiba ada di suatu tempat, itu namanya gua tuh atau gua kebahagiaan. Ketika sampai di depan itu, Mahdi alaihissalam membuka tangannya untuk menyampaikan marhaban. Maulana Sunan diterima. Maka Maulana Sunan bisa menjelaskan detail Mahdi alaihissalam. Detail karena dulu orang bertemu. Makanya nanti Maulana Sunan wafat, Torikoh ini akan terpecah menjadi lebih banyak lagi nanti, dan orang-orang akan kebingungan. Tapi insya Allah majelis Nabi akan tetap berjaya di masa itu. Jadi kurang lebih begitu deh. Jadi hati-hati sekali. Karena salah percaya Mahdi itu kepleset.
Karena matinya cuma satu, yang palsu ada 30. Ini kan bingung. Yang benar satu, yang salah 30. Lebih mudah yang salah apa yang benar? Yang salah kan ini yang 30 jeblokannya gitu kan. Begitu. Makanya harus dibimbing oleh orang yang benar-benar ketemu dengan Mahdi alaihissalam atau orang yang bertemu dengan orang Mahdi alaihissalam. Begitu. Lalu kalau misalnya pun tiba-tiba iya aku percaya Mahdi alaihissalam karena itu hadis Nabi betul, katanya dipilih bukan Mahdi alaihissalam, keblocok kan, jadi itu dajjal. Atau Mahdi yang asli muncul nggak percaya apa bohong, ngaku-ngaku Mahdi padahal Sayyid Mahdi tidak akan mengaku diri Mahdi alaihissalam, tapi dia lagi nanti ada suaranya gitu, tapi pakai bahasa Arab. Insya Allah orang-orang beriman bisa mendengar, bisa mengerti maksudnya nanti ada tunggu nanti sudah terjadi perang nuklir, terjadi gunung meletus di berbagai negara, Turki, gempa, tsunami dan sebagainya. Terus nanti Mahdi akan muncul untuk menghentikan perang nuklir itu. Tapi nanti di bulan Ramadan terjadi dua kali gerhana, di awal malam pertama dan di nisfu Ramadan. Makanya wali-wali Allah itu memberikan tanda zaman itu lebih untuk menjelaskan lebih detail. Misalnya Kanjeng Nabi hanya mengatakan setelah masaku kalau Khalifudin putra mahkota, lalu kekaisaran, lalu penguasa zalim, lalu Mahdi alaihissalam, lalu hari akhir atau dajjal dan sebagainya. Tapi Nabi tidak menceritakan detail di antara kekaisaran ini sampai Mahdi alaihissalam apa aja yang akan muncul gitu. Nah, wali-wali Allah itu diberikan pengetahuan untuk memberitahu sebelum di antara kekaisaran dengan Mahdi alaihissalam akan muncul ini termasuk perang nuklir tersebut. Hanya Nabi tidak mengatakan nanti perang nuklir Rusia sama Amerika Rusia kalah, enggak begitu. Makanya orang-orang Wahabi, Kang Wahab dan sebagainya atau orang-orang Muslim ortodok yang tidak mau membuka hatinya atau pikirannya tidak dipakai itu nganggapnya kita nggak ada hadisnya, betul begitu. Indonesia aja nggak ada hadisnya, Rusia nggak ada hadisnya, Amerika nggak ada hadisnya, Irak nggak ada hadisnya. Kanjeng Nabi ini mengatakan tutuplah ilmu walau bisin itu, walau di negeri Cina. Oh berarti Cina itu ada hadisnya, berarti Cina itu sohe, negara Cina ya kan. Kanjeng Nabi pernah bilang nggak Indonesia nggak kan, berarti negara kita ini apa, bid'ah, ngada-ngada. Nah itulah pemikiran ortodoks begitu. Namun kenyataan ada Indonesia, ada Iran itu bukan Iran namanya, tapi Syam Asyari begitu. Syam itu suatu dataran antara Iran, lalu Turki, lalu Palestina begitu, sampai ke Jordania, Aman, Jordania, Yaman sedikit. Jadi kurang lebih begitu. Sama halnya misalnya nanti selanjutnya jadi presiden ini wali Allah dikasih oleh Gusti Allah mulai dari Nabi SAW. Memang kami tidak menceritakan di masanya tentang hadis seperti itu. Hadis semua nanti ya enggak, kalau diceritakan hadis itu bisa langitnya ke depan hadis semua. Kalau kejadian zaman itu diceritakan semua lah, itu ada di hati para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Kadren Syaisyah mengatakan ilmu yang sesungguhnya itu bukan dihasilkan oleh belajar, namun ilmu itu sesungguhnya itu cahaya Allah yang diberikan pada Kanjeng Nabi, dan Nabi memberikan itu pada orang-orang yang berhak untuk menerimanya, orang-orang tepat untuk menerima. Itu hatinya wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kurang lebih seperti itu. Alhamdulillah ini di bulan Sya'ban begitu, di bulan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Kanjeng Nabi itu memohonkan ampun terhadap setiap kesalahan kita dan orang tua kita semuanya di hadapan Gusti Allah. Walaupun mulut kita belum sempat mengucapkan, demi kehormatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, demi kehormatan Sya'ban Syarif, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.